Berjumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Ya, Iya, Mbak. ya. Bapak yang tadi saya nelpon Bapak ya, yang siang. Iya, ini banyak sekali loh, nelpon 3. Piye ini? Iya, itu saya kan udah nelpon tuh, kata Bapak katanya nggak bisa. Loh, nelpon kapan? Siang, siang saya nelpon Pak ke nomor ini, terus diangkat kan sama ibunya. Oh, 41 non-X. Kasihin ke Bapak, kata Bapak langsung bilang nggak bisa kalau gini kayak gitu. Belum, saya belum nyebutin padahal. Belum nyebutin gimana? Kan sudah kemarin, tak? Ya, bayi kemarin. Loh, kemarin apa tadi pagi? Tadi pagi Pak, waktu siang bukan pagi. Oh, sampean yang di Bekasi itu kan? Yang umur Iya. 41 kan? Iya. Ex Taiwan kan? Oh. Ex Taiwan terus terakhir pulang 99 kan? Ya, waktu itu kan berangkat 97. Oh, terus 99. Terus 99 iya. pulang Sudah. ya, awal 99 udah pulang. Saya Di cross baru checkin. 1 tahun berapa gitu. Terus sudah dapat PT belum? Ya. Sudah dapat PT di Jakarta belum? Belum nyari-nyari. Enggak, itu kan baru nyari-nyari. Oh, ya sudah. Ya sudah, berarti saya terkonfirmasi saja. Siap kalau kayak gitu. Mohon dimaafkan, saya nelpon lagi memastikan soalnya. Oh, ternyata yang tadi pagi. Saking banyaknya orang yang telepon, nah, saya takutnya ada yang nelpon terus nggak ke follow up gitu loh. Makanya tadi saya sedih, langsung pulang lagi pada udah nyampe Bekasi saya. Duh, pulang kemana? Pulang ke Rangkas lah Bapak. Duh, lah sampean ke Bekasi ke tempat siapa? Nah, kan dikasih nomornya, karena nanti kan ke ini aja kalau udah nyampe stasiun Bekasi, nanti telepon katanya ke orang ini katanya gitu kan. Sebentar, yang Buat saya bukan baru. Enggak, yang ngasih, yang nyuruh sampean siapa? Mbak siapa tuh? Mbak siapa lagi? Mbak Mita. Mbak Mita. Mbak Mita apa Mbak siapa tuh? Sampean belum nonton konten kami. Sampean belum nonton konten kami. Jadinya sampean ngikutin kata Mbak itu udah nyampe di Bekasi, kan gitu. Benar nggak saya ngomong? Nah, kan saking udah senengnya gitu. lah, jadi gini, kalau sampean dikasih rekomendasi sama siapapun, make sure dan pastikan dulu, jangan berangkat kemana-mana dulu, sampean harus pastikan telepon ke kita dulu. Oh, kan nggak tahu juga kan Pak ya. Nah, itu udah senang duluan Pak ya. soalnya gini loh Mbak, kalau seandainya sampean udah sampai ke sana, terus sampean teleponnya ke saya, yang nyuruhnya orang lain, nah kan repot toh sayanya, bener nggak? Sayanya repot, sampeannya kecewa lah itu. Makanya saya follow up. Jadi saya ada konten YouTube-nya saya Mbak Sandro Jabrik, istri saya Yulili. Jadi sebaiknya dikasih informasi siapapun, jangan jalan dulu. Pastikan dulu benar-benar sebelum jalan. Halo? Ya, dengerin Pak. Takutnya nanti setiap orang yang telepon kayak sampean gini, nah sayanya yang ngecewain gitu loh. Padahal sampean belum pernah sama sekali telepon sama saya gitu loh. Kan lagi makan somai, baru nyampe, lapar ya Pak ya. Nyampe itu stasiun Bekasi. Nah, Bapaknya udah kok begini ya responnya, kok gak enak banget. Nah, kan ya bener udah nggak? Jadi lagi. saya kan nggak tahu dan nggak mikir sampean itu
dari mana, terus dari seperti apa, bagaimana. Sampean tahu-tahu nelpon sama kami udah nyampe di Bekasi, sedangkan kita belum kasih instruksi apapun kan. Boleh kan saya bilang seperti itu? Oh, iya, Itu yang membuat salahnya saya sih. kenapa? Iya, salahnya saya tadinya percaya sama temen. Bukan sekali lagi, besok lagi kalau seandainya sampean jangan jalan dulu. Pastikan benar-benar ya kan, pastikan benar-benar dulu, ditelepon dulu kitanya sebelum jalan. Saya dapat info dari Mbak ini, begini begini begini, saya tinggalnya di sini. Kalau sampean udah telepon duluan kan enak, karena kami juga tidak ingin memberikan harapan palsu. Makanya terus nggak tahu kenapa hari ini tak lihat lagi nomor teleponnya, terus tak telepon lagi, terus aku sampean yang tadi pagi gitu kan. Iya. Jadi sebaiknya mau kemana-mana pun, kalau dikasih info siapapun, sampean mesti pastikan dulu ya. Jangan kejadian kayak begini lagi. Yang jelas saya pasti nggak enak. Duh, ngecewain orang gitu. Tapi kalau sampean di rumah, saya ngomongnya sebelum saya nyuruh ke sana ke sini ke situ, kemari kan, saya pastikan dulu apakah bisa apa enggak. Soalnya kita sekali lagi kita menganggapnya sampean kalau tahun 99 itu non ya. Kita menganggapnya bukan X. Kalau X kan mungkin 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun di rumah, paling lama 5 tahun lah di rumah. Itu kita bisa nganggapnya X. Tapi kalau sampean kita karena 99, kita nganggapnya non X karena pasti belajar lagi gitu. Dan kita belum menemukan PT yang memang buat non gitu loh. Rata-rata mereka mintanya yang sudah X Singapura, walaupun sampean X Taiwan tapi 99 gitu loh. Jadi di situ kami pusingnya, terus sampai tahu-tahu udah dari rumah ke Bekasi. Ke Bekasi nggak bisa loh. Aku heran Mbak yang ngasih info ini loh. Kok nggak dikasih tahu sampean secara bener, telepon dulu sebelum nyuruh berangkat. Udah berangkat aja terus ke Bekasi. Mungkin bukan nomor saya paling yang dikasih Mbak. Nah, ini nomor ini yang dikasih, makanya saya telepon langsung. Temennya sampean tinggal di mana? Di Hong Kong, kerja di Hong Kong atau di mana? Enggak, dia kan ada di penampungan. Cuman kata dia kan jangan di sini Mbak, katanya. Saya di sini nggak betah. Loh, Kasih aja nomornya, saya juga pengen pulang katanya gitu. Masih lama kalau belum diproses aja katanya gitu. Saya kasih ini nomornya. Berarti temen sampean yang diproses di situ, terus sampean tidak dianjurkan di situ, sampean dianjurkan tempat yang lain, terus ngasih nomor saya. Iya, karena kata dia kan di sini belum apa-apa, kita udah dibabuin katanya gitu, disuruh kerja. Jadi di belajar bahasa enggak, kerja aja tiap bangun pagi, terus sore-sore mau tidur kerja lagi gitu. Tapi nggak disuruh belajar, nggak ada lesenya gitu kan, nggak belajar lah intinya. Terus akhirnya sampean nggak direkomendasi di tempatnya dia, dikasih nomor telepon ini, tapi sampean sudah berangkat ke Bekasi gitu. Karena kan dibilangnya di situ ada yang 12 bulan belum terbang, ada yang 10 bulan katanya belum terbang gitu. Ya. Padahal mereka yang X semua gitu, yang X satu kan X Taiwan, lancar. Kendalanya apa mereka? Satu bilangnya kependekan. Kalau kependekan Taiwan kan langsung bisa terbang kan gitu. Masa sampai 12 bulan, sampai 10 bulan gitu kan. Oke lah ya. Ya udah, makanya saya kasih nomor ini aja katanya gitu. Biar istilahnya kalau di penampungan sini kan ada ya, jadi biar belajar lagi bahasa katanya gitu kan. Ya. Oke lah. Mohon maaf lagi ada informasinya nanti. Coba cari info di tempat yang lain dan pastikan informasinya yang lebih akurat. Jangan jalan dulu sebelum informasinya fix ya Mbak. Nanti takutnya sampean kecewa lagi berkali-kali, kan repot kan kasihan.
Iya. Oke, sekali lagi saya mohon dimaafkan Saya belum bisa membantu banyak. Kalau saya channel YouTube-nya Sandro Jabrik dan istri saya Yulili, kalau sampean boleh simak-simak barangkali ada hal-hal yang bisa dipelajari untuk belajar ke Hong Kong. Saya rasa kita bahas banyak di situ itu biar sampean itu lebih tahu dan lebih kenal. Kenapa? ya, ya itu juga sering nonton kan dikasih itu nonton Bu Yuli gitu kan. Sudah lama nontonnya berarti? Itu Bu Yuli. Baru tadi dikasihin. Waduh, baru dikasih. Oke lah. Oke lah, selamat belajar dulu di Indonesia. Mudah-mudahan nanti ada info-info yang menarik lagi, ada hal-hal yang menurut sampean masih bisa dicari-cari atau ada yang mau ditanyakan dengan PT-PT sampean yang lain. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan nggak ada masalah. Tapi untuk kali ini kami belum bisa membantu, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mbak E. Mohon maaf mengganggu waktunya sampean. Dan sehat selalu. Selamat berjuang. Matur sembah nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, ya. Oh ya, kita menginformasikan ya buat teman-teman semuanya kalau non-X sebaiknya belajarnya di Taiwan. Non-X di Taiwan lebih bisa diterima. Kalau sudah X Taiwan lama, 1 kontrak, 2 kontrak, 3 kontrak, barulah boleh bermain ke Hong Kong ya, boleh ngambil ke Hong Kong. Kami juga sangat kesulitan untuk mendapatkan PT yang bisa dipercaya untuk bisa memproses ke Hong Kong. Jadi tetap semangat, jangan patah semangat, terus berjuang, dan mudah-mudahan teman-teman mendapatkan rezeki seperti apa yang teman-teman harapkan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.